Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu layanan imunohistokimia khusus untuk kanker payudara. Karena untuk kanker kolorektal atau paru itu mempunyai jaminan mutu yang berbeda. Jadi ini topiknya khusus untuk kanker payudara. Sebelumnya akan saya sharekan sedikit tentang beberapa layanan yang ada di instalasi ataupun di Departemen Patologi Anatomi. Itu adalah sitologi, histopatologi, histokimia, imunohistokimia, imunofluorescence, kemudian pemeriksaan hibridisasi in situ yang kami lakukan terutama untuk HER2, kemudian juga pemeriksaan mutasi untuk kanker paru itu IGFR, untuk kanker kolorektal oras, kemudian tiroid dan melanoma yang sudah dilakukan secara rutin adalah BRAF dan NRAS. Semua pemeriksaan ini manfaatnya adalah untuk menentukan diagnosis, terapi, dan prognosis. Bagaimana pada diagnosis kanker payudara? Guideline-nya adalah diawali dari pemeriksaan sitologi, biasanya dilakukan dengan aspirasi, fine needle aspirasi, kemudian jika hasilnya positif didapatkan sel ganas, lalu dokter klinis akan melakukan operasi, apakah itu hanya pengambilan masanya, lumpektomi atau mastektomi tergantung dari stadiumnya. Kemudian jaringan yang dikirim ke patologi anatomi akan diproses dalam bentuk sediaan blok parafin yang kemudian dilakukan awal adalah pemeriksaan pengecatan dengan pengecatan standar hematoksilin eosin untuk dapat menentukan diagnosisnya, sehingga dari sampel histopatologi akan ditentukan jenis keganasannya dan sebagainya, keterlibatan limfonodinya, jumlah limfosit yang ada di sekitar tumor, derajat keganasan limfonodi, derajat keganasan tumor, kemudian invasi ke kulit, ke limfonodi, ke pembuluh darah, pembuluh limfa, perineural, dan sebagainya. Termasuk juga batas operasi, sehingga dasar operasi biasanya kami beri tinta untuk mengukur batas operasi antara tumor dengan apakah dia dekat sekali atau sudah jauh, biasanya batasnya adalah sekitar 2 mili. Kemudian juga yang terakhir adalah stadium patologis untuk menentukan dari ukuran tumor, keterlibatan limfonodi, dan metastasis. Selanjutnya untuk guideline protokol standar untuk kanker payudara adalah dilakukan pemeriksaan imunohistokimia. 4 marker yang standar untuk kanker payudara adalah estrogen reseptor, progesteron reseptor, HER2, dan KI67. Ini otomatis akan dilakukan dan ini semua di cover oleh asuransi saat ini adalah BPJS. Dari pemeriksaan imunohistokimia dengan 4 marker tersebut, itu untuk menentukan subtipe molekuler tumor, terapi seperti tadi Dr. Diwani mengatakan untuk terapi personal, dan juga untuk menentukan prognosis. Misalnya tumor itu menunjukkan status hormonal yang positif, ER atau PR yang positif, artinya pasien akan mendapatkan terapi anti hormon dan secara teoritis prognosisnya paling baik dibandingkan dengan tumor yang status hormonalnya negatif. Kemudian tumor dengan HER2 positif itu pasien akan mendapatkan terapi personal berupa terapi anti HER2 yang dalam hal ini adalah trastuzumab, itu yang di-cover oleh BPJS. Kemudian jika pasien itu status hormonalnya positif, HER2-nya positif, dia akan mendapatkan terapi anti hormon dan anti HER2. Tetapi jika semua marker itu ER, PR, HER2 negatif, maka pasien itu termasuk dalam kelompok triple negatif. Sehingga artinya pasien itu tidak akan mendapatkan terapi anti hormon atau anti HER2 karena tidak ada manfaatnya. Sedangkan KI67 itu untuk melihat prognosis, ya. Apakah prognosis
tumor itu akan cepat atau tidak berproliferasi, kita prediksi dari KI67-nya. Tumor dengan prognosis KI67 yang tinggi itu prognosisnya lebih buruk dibanding yang KI67-nya lebih rendah. Untuk kanker payudara, keempat ERPR HER2 itu sudah mempunyai batas atau nilai standar sesuai dengan dari ASCO dan ACC itu bahwa untuk ERPR positif ada pada inti sel tumor lebih dari 1%. Untuk HER2, untuk KI67 itu cut off-nya adalah 20%. Jadi di bawah 20% dianggap proliferasi rendah, lebih dari 20% proliferasi tinggi. Nah, pada pemeriksaan yang ERPR KI67 itu ekspresinya ada pada inti dan intensitas itu tidak. Jadi intensitas lemah sedang itu bisa mendapat terapi. Sedangkan untuk yang HER2 ini yang menjadi permasalahan karena interpretasi HER2 itu berbeda. Dari ada 4 kriteria interpretasi HER2, yaitu HER2 negatif, betul-betul negatif, tidak ada yang terekspresi pada membran sel tumor. Kemudian HER2 positif itu jika ada terekspresi pada membran tetapi tidak homogen, artinya tidak melingkari seluruh membran, itu dianggap jadi HER2 0 dan 1 itu dianggap HER2 negatif. Sedangkan HER2 positif 2 jika didapatkan tumor yang mengekspresikan HER2 uniform pada membran sel tapi jumlahnya kurang dari 10%. Untuk kasus ini harus dilakukan pemeriksaan tambahan hibridisasi in situ untuk melihat amplifikasi gen HER2 tersebut. Jika nanti dari amplifikasi itu nilainya lebih dari 2, artinya pasien itu ada amplifikasi, sehingga dalam jawaban akan disebut sebagai ada amplifikasi dalam kurung HER2 positif 3. Atau kalau yang terakhir yang HER2 positif 3 adalah jika didapatkan ekspresi HER2 uniform melingkar pada membran lebih dari 10%. Dulu dipakai 30%, tetapi guideline yang terbaru adalah 10%. Ya. Nah, Dr. Dewayani tadi sudah menceritakan tentang protokol imunohistokimia. Di sini saya hanya akan menekankan pada fiksasi, karena kami bekerja di laboratorium layanan untuk diagnosis, sehingga kami menerima sampel tidak hanya dari Rumah Sakit Sarjito, juga mungkin dari beberapa center lain, bahkan kalau yang di Fakultas Kedokteran itu ada dari Riau, dari mana-mana. Yang paling penting kami utamakan adalah fiksasi. Karena untuk HER2 fiksasi itu merupakan hal yang standar. Ya, harus dengan 10% netral buffer formalin dan waktu yang baik adalah 6 sampai 72 jam. Kurang dari 6 jam dianggap sebagai belum underfiksasi, lebih dari 72 jam dianggap sebagai overfiksasi. Nah, nanti itu akan mempengaruhi hasil dari interpretasi HER2. Itulah sebabnya sehingga kami melakukan sosialisasi preanalitik terutama untuk HER2 karena seringkali hasilnya tidak memuaskan. Jadi beberapa hasil yang tidak memuaskan itu bisa karena intensitasnya lemah, negatif, atau positif 1, atau background staining tadi. Ya, terutama adalah preparasi jaringan dengan fiksasi yang tidak adekuat. Terutama kalau jaringan payudara itu datangnya dengan seluruh jaringan payudara yang sangat besar. Kalau tidak dilakukan lamelisasi, maka formalinnya tidak akan masuk ke dalam jaringan dengan baik. Ini adalah beberapa contoh jika fiksasi kurang baik akan terjadi non-specific binding atau background staining yang ini akan menyulitkan interpretasi. Seperti Dr. Neni bilang tadi, kami juga selalu mengikutkan positif kontrol karena kalau sampel itu berasal misalnya dari Lampung atau dari mana, kami tidak mengetahui preanalitiknya, kita tidak harus mengulang hasil karena ada kontrol positif yang sudah dipercaya sehingga sangat mungkin preanalitik mereka kurang baik. Nah, terkait dengan pemeriksaan marker imunohistokimia tadi sangat
Penting karena kalau tidak ada pemeriksaan imunohistokimia yang standar dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi, maka terapi untuk pasien tidak akan di-cover BPJS. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018, itu merupakan petunjuk restriksi penggunaan obat anti-HER2 dalam hal ini trastuzumab untuk kanker payudara metastasis. Mengapa perlu ada peraturan? Karena ini adalah pengobatan berbiaya besar, sehingga harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Dalam hal ini, menurut algoritma ini, BPJS hanya akan mengcover pasien dengan HER2 positif 3. Ya, kalau sudah dilakukan hibridisasi in situ, ada amplifikasi, kita harus tulis juga HER2 positif 3, karena bagaimanapun juga di BPJS itu tidak semuanya orang medis. Kalau tidak memakai bahasa yang sama, nanti pasien itu tidak akan tercover. Nah, ini adalah dalam BPJS itu disebutkan bahwa obat trastuzumab atau anti-HER2 itu hanya diberikan kepada rumah sakit yang memiliki kelengkapan sarana prasarana dan SDM yang kompetensinya khusus dalam bidang onkologi. Nah, itu terkait dengan efek samping obat dan biaya obat yang tinggi. Syaratnya adalah rumah sakit kelas A dan kelas B. Biasanya di dalam kelas rumah sakit tersebut ada konsultan patologi, ya, karena kalau tidak ada konsul maka tidak ada konsultan, rumah sakit itu tidak akan masuk dalam kategori kelas A. Ya, kalau kelas B biasanya mengambil konsultan dari rumah sakit lain untuk sebagai konsultan. Juga mempunyai tim onkologi, dalam hal ini adalah paling sedikit 2 dokter penanggung jawab klinis onkologi dan dokter spesialis patologi anatomi. Ini yang membuat kami sering menerima sampel HER2 yang sudah diperiksa di rumah sakit lain, tetapi harus kami periksa lagi di rumah sakit Sarjito karena rumah sakit yang sebelumnya itu tidak memenuhi syarat untuk pasien mendapatkan cover obat dengan BPJS. Ini adalah beberapa Permenkes yang mengatur 3 kriteria pasien untuk mendapatkan obat anti-HER2. Pertama adalah perempuan usia di atas 18 tahun dengan kanker payudara metastasis. Dalam hal ini biasanya adalah metastasis ke limfonodi atau metastasis jauh. Ya, biasanya itu sudah ada di dalam hasil pemeriksaan histopatologi pada waktu operasi. Itu diagnosis awal itu harus disebutkan berapa limfonodi yang terlibat, berapa limfonodi yang didapat, dan berapa yang terlibat, kemudian juga organ-organ yang jauh. Nah, untuk organ yang jauh biasanya kami dapatnya dari pasien dengan efusi pleura, di mana dari cairan efusinya terbukti ada tumor penyebaran dari kanker payudara. Yang kedua adalah hasil imunohistokimianya menunjukkan ekspresi HER2 positif 3. Ya, kemudian dengan kriteria-kriteria untuk status klinis diantaranya adalah Karnofsky Performance Scale Index, ini yang menentukan adalah dari KAHOM. Nah, pemeriksaan HER2 itu hanya boleh dilakukan oleh laboratorium yang telah memenuhi syarat pemantauan eksternal yang diakui oleh organisasi profesi dan institusi atau badan internasional, yaitu dari Eukenekas. Nah, terkait Eukenekas ini, fungsinya adalah untuk memonitor dan meningkatkan kualitas pemeriksaan, dan juga untuk standarisasi metodologi pemeriksaan dan strategi untuk mencapai hasil pemeriksaan yang lebih baik. Pada tahun 2016 dan 2017 kami dibantu oleh PT Roche Diagnostic, dalam hal ini karena PT Roche Diagnostic menyediakan terapi anti-HER2, sehingga pada 2 tahun itu dilakukan pemeriksaan mutu eksternal dari Eukenekas
itu memang ini jadi agak ribet karena sampel slide itu dalam satu slide harus ada sampel dari Eukenikas dan ada sampel dari in-house-nya adalah pada waktu itu dari kami di Rumah Sakit Sarjito. Maka dari dalam satu slide itu Eukenikas akan menempelkan sampel unstain yang belum dicek, yang terbukti dia positif 3, positif 2, dan positif 1. Nah, kemudian kami harus menempelkan jaringan juga yang positif 3, positif 2, positif 1. Kemudian dilakukan pengecatan bersamaan dan hasilnya dikirimkan ke Eukenikas dengan protokol apa yang kami lakukan. Jadi dari Eukenikas nanti akan mengetahui protokol yang kami lakukan itu akan seperti apa. Kemudian dari Eukenikas akan mengeluarkan sertifikat yang berlaku ini 1 tahun. Ini yang dengan sertifikat ini maka pasien akan mendapatkan terapi yang bisa di-cover oleh BPJS. Tetapi ini meskipun harganya itu sekitar 700 euro, tetapi yang rumit adalah prosedurnya, sehingga kalau kami tidak dibantu oleh PT Ros Diagnostik pada waktu itu akan sangat repot sekali. Nah, selama untuk mempersiapkan supaya kami bisa mandiri, PT Ros Diagnostik membuat Herturing Study melibatkan 6 rumah sakit rujukan utama, Rumah Sakit Dharma E, Sarjito, Sutomo, RSCM, dan Jatigen Bandung, Sarjito. Nah, kemudian ini dibuat untuk Herturing Study khusus. Jadi Center of Excellence-nya berubah-ubah. Misalnya yang Center of Excellence-nya adalah Sarjito, maka Center Sarjito mengirimkan slide unstain ke rumah sakit yang lain, yang kemudian mereka akan menempelkan jaringan mereka di situ. Ya. Kemudian hasilnya diputar untuk dilihat oleh masing-masing center. Nah, kemudian akan 3 menit ya Bu Ir. Dilakukan interpretasi. Tetapi ternyata itu sangat sangat membutuhkan biaya besar. Kemudian akhirnya tahun 2019 Perhimpunan Dokter Spesialis PA itu dengan BPM PPI-nya itu membuat pemeriksaan mutu eksternal untuk IHC. Sebelumnya yang dilakukan adalah untuk histopatologi, rutin kami lakukan karena untuk MOU rumah sakit yang akan MOU dengan kami, kalau tidak ada pemeriksaan mutu eksternal tidak akan melakukan MOU. Nah, ini tujuannya untuk sebetulnya agak sama, membantu rumah sakit itu sebagai center pemeriksaan yang terstandar. Ya. Nah, ini sampelnya ditempel juga. Nah, ini. Jadi ada 4 slide, ER, PR, HER2, dan KI67 yang masing-masing sudah ditempeli jaringan yang unstain. Kemudian untuk dikirimkan kepada kami yang mengajukan kepada Rumah Sakit Sarjito. Kemudian akan kami lakukan pengecatan dan disebutkan protokol yang kami lakukan supaya dari pihak penilai akan mengetahui prosedur dan hasilnya. Kemudian dari BPM PPI itu akan membuat kerjasama untuk pemeriksaan IHC-nya dalam hal ini dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, ini biasanya kemarin awal kami mengirimkan Juli awal dan hasil itu diterima sekitar Oktober akhir. Itu berlaku 1 tahun. Ya. Nah, ini peserta mendaftar, kemudian BPM PPI mengirimkan unstain slide masing-masing 2, HER2, ERPR, KI67, kemudian kami menempelkan juga jaringan kami, kemudian mengirim protokol dan mengirimkan hasil kembali ke BPM PPI. Nah, ini adalah hasil dari pemeriksaan mutu eksternal dari BPM PPI yang bisa dinilai A itu jika skornya adalah 30 sampai 36,
ya. Dengan itu maka mutu layanan HER2 untuk Rumah Sakit Sarjito dalam 1 tahun itu bisa kami pakai quality control dari BPM PPI. Sebetulnya selain untuk imunohistokimia, pelayanan mutu eksternal imunohistokimia baru dimulai 2019. Tapi yang untuk hematoksilin eosin ini sudah lama sekali karena setiap rumah sakit harus mengajukan mutu eksternal untuk dapat memberikan layanan kepada pasien. Kalau HE kami kirimkan 2 kali, Januari dengan Juni dengan sampel yang berbeda, kemudian tapi itu hanya berlaku 1 tahun. Jadi setiap Juni-Juli kami mengajukan layanan mutu eksternal untuk HE ke BPM. Ini adalah sertifikatnya, ya ini yang selalu diminta oleh rumah sakit yang membuat MOU dengan kami, ada enggak sertifikat layanan mutu eksternal. Kalau tidak, maka rumah sakit tersebut akan kesulitan untuk mengklaim ke BPJS. Rangkuman dari presentasi ini adalah bahwa pemeriksaan imunohistokimia ER, PR, HER2, dan KI67 wajib dilakukan pada penderita kanker payudara untuk menentukan terapi dan prognosis. Pemeriksaan imunohistokimia untuk layanan pasien kanker payudara dilakukan pada laboratorium yang sudah terakreditasi oleh organisasi profesi, institusi, atau badan internasional Eugenics. Tujuan dari pemeriksaan mutu eksternal IHK adalah untuk kendali mutu dan biaya jaminan kesehatan nasional dan biaya pengobatan kanker payudara yang efektif dan efisien. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.